Informasi dari Puskesmas tentang adanya warga terpapar COVID-19 mengejutkan warga Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang pada akhir Oktober 2020. Terkejut dan ketakutan menyelimuti warga Trimulyo setiap kali ada tetangganya positif COVID-19. Mendapat informasi ada pasien baru terkena COVID-19, seketika Lurah Trimulyo, Katarina Nevi Herawati, menggelar rapat darurat di kediaman Ketua RT setempat, menghadirkan tetangga dekat dan Babinsa serta Babin Kamtibmas. Awalnya kan info itu kan dari Puskesmas, ada kasus pasti Puskesmas pasti ngabari ke kita. Lalu kita kerjasama juga sampaikan ke RT RW, karena RT RW juga harus tahu. Tetapi kan kita mereka saya sampaikan ini silent, maksudnya yang penting RT RW itu tahu bagaimana, lalu mereka bisa mengantisipasi bagaimana mereka bisa melakukan program Joko Tonggonya, tetapi tidak melewatkan hak-hak mereka. Jadi jangan sampai mereka terus merasa nanti disebar-sebar gitu loh. Jadi mereka harus menjaga privasi juga. Ketika rapat, adu argumentasi antara anggota saling bersahutan, mengingat dampak COVID-19 menyangkut beberapa aspek. Penelusuran warga yang berinteraksi dengan pasien COVID-19 2 pekan terakhir menjadi usulan anggota rapat. Sementara anggota lain meminta segera dilakukan penyemprotan disinfektan minimal pada rumah dan tetangga dari pasien tersebut. Bersama Puskes menyarankan mereka harus keluarganya itu swab. Nah, dari hasil itu setelah ketahuan positif disampaikan untuk kita sarankan untuk isolasi mandiri. Nah, setelah itu kita juga akan dropping untuk pasti dari Lumbung kita sampaikan. Namun usulan untuk mempertimbangkan rasa kemanusiaan pasien COVID-19 beserta keluarganya mendapat pembahasan lebih mendalam. Terlebih, pasien itu mempunyai istri tidak bekerja dan anak usia balita yang perlu dipikirkan kebutuhan sehari-harinya. Suaminya di rumah sakit, ya. Opnam. Sakit COVID apa yang lain? COVID positif opnam, ya. Lalu yang di rumah di swab positif juga. Iya. Jadi awalnya kan info untuk suaminya, mau tidak mau kan kita sampaikan. Nah, terus ibunya sampaikan karena itu satu keluarga harus di swab. Harapan kita ya negatif, tapi ternyata kemarin positif. Melalui aplikasi WhatsApp, Ketua RT menjalin komunikasi dengan istri pasien itu tentang kondisi dan upaya selanjutnya. Akhirnya, sang istri ingin melakukan isolasi mandiri di rumah beserta anaknya yang masih berusia balita. Tadi malam kan kita juga sudah koordinasi dengan Pak Camat, akhirnya kan juga dari kecamatan juga turun untuk memberikan pemahaman agar tidak salah paham gitu. Karena memang itu aturan yang memang harus dilaksanakan. Kalau orang sudah kena terpapar positif, otomatis kan mau tidak mau harus isolasi. Karena jangan sampai ada penyebaran lagi di lingkungan. Sementara itu, Ketua RT tempat pasien COVID-19 bertempat tinggal, Sri Harjito menerangkan, uang dan barang hasil iuran warga dapat mencukupi kebutuhan istri dan anak pasien COVID-19 selama menjalani isolasi mandiri. Selain itu, untuk konsumsi makan telah dianggarkan 3 kali sehari. Jadi gini Mas, intinya kita ikut mensupport terhadap warga kita yang baru kesusahan dalam bentuk apapun ya, bisa kesusahan sakit, bisa karena musibah yang lain atau apa gitu. Itu sebetulnya sudah menjadi kebiasaan di RT kami. Kebetulan terkait dengan COVID ini kan ada jargon, ada tagline Joko Tonggo ini ya, terkait Pak Gubernur yang ditekankan juga oleh Pak Wali ya, gitu. Dan itu kita laksanakan. Menurutnya, tidak ada orang yang mau terkena musibah seperti terkena COVID-19 karena berimbas kepada keluarga dan pekerjaan. Namun melihat itu, solidaritas warga semakin tinggi, bahkan hingga masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Tonggo-tonggo yang kita laksanakan, yang pertama memenuhi kebutuhan hariannya Mas. Jadi kemarin sore Rebu kira-kira jam 4
istri saya bersama salah satu pengurus menyerahkan kebutuhan untuk harian. Mulai untuk sabun, cuci, sabun untuk mandi, pasta gigi, kemudian sampai kebutuhan untuk sembako, beras, minyak, lengkap lah. Kemudian telur aja 2 macam, telur yang biasa sama telur asin, kemudian apel, kemudian madu, susu untuk anaknya. Dalam keterangannya, Sri Harjito menjelaskan hasil iuran warga telah diberikan berupa barang ditambah makan 3 kali sehari dari pemilik warung. Penyerahan bantuan warga ke rumah keluarga pasien COVID-19 dilakukan melalui teras rumah. Setelah bantuan diletakkan di teras rumah keluarga pasien COVID-19, pengurus RT memberi kabar melalui aplikasi WhatsApp agar dapat dibawa masuk ke dalam rumah. Insya Allah sampai kapanpun kita support terus. Tapi beruntungan kami nak jenengan misalnya belanja senilai tepatnya kan 420 kemarin ya. Rupiahnya itu yang dibelanjakan untuk kebutuhan telur, minyak, sabun, susu dan lain-lain kan sudah cukup Mas itu Mas. Itu untuk setengah bulan aja karena masih ditambah hariannya itu kita suplai Mbak. Kita lampirkan amplop 200.000. Di masa pandemi, masalah ekonomi seringkali datang tanpa permisi, terutama bagi yang terpapar COVID-19, seperti yang dialami warganya. Saat seperti ini menjadi momentum memupuk rasa empati, simpati, dan peduli kepada siapa saja, terkhusus lingkungan terdekat, agar tetap kuat menjalani cobaan akibat COVID-19. Seperti pada program Jogo Tonggo, berkonsep gotong royong khas Indonesia, saling bantu sesuai kemampuan masing-masing ketika tetangga mengalami kesulitan di masa pandemi.